Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala man sa'ala walahu qimatu uqiyatin faqad alhafa," katanya. Barang siapa yang meminta-minta sementara dia memiliki, maksudnya sesuatu di tangan yang senilai dengan satu uqiyah. Uqiyah itu sama dengan 40 gram, 40 dirham ya, atau 50 dirham. Uqiyah itu ingat Ustaz Junaidi berapa? Satu uqiyah 50 ya? 40 perak ya. Satu uqiyah itu kan ukuran emas. Lupa saya berapa ukurannya. Al-Qur'an memiliki kadar uqiyah tadi, faqad al-hafa katanya. Berarti dia termasuk orang yang meminta-minta. Karena satu uqiyah tadi khamsatu awakin itu kan kadar zakat ya. Khamsatu awakin. Ya berarti bagi 5 saja. 80 bagi 5 berapa? Berapa? 20 berapa? Ya itulah gramnya maksud saya. Jadi kan gram zakat itu sekitar 85 gram, sekitar itulah. Ada khilaf antara para ulama, ada yang mengatakan 80, 85, bagi 5 gitu kan. Segitulah gram emasnya. Kalau memiliki segitu, kurang lebihnya, walaupun sekali lagi ini kurang lebih, saya tidak ingat seperti persis. Kalau memiliki harta seperti itu katanya termasuk orang yang al-hafa tadi. Al-hafa tadi al-ilhahu fil mas'alah katanya, yang minta-minta gitu ya, yang selalu minta-minta. Dikit lagi, wa an Sahl bin ibni Hanzaliyah, an Sahl bin al-Hanzaliyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'ala, barang siapa yang meminta, wa indahu ma yughnihi, dan sebenarnya dia memiliki sesuatu yang cukup untuk dia, fa inna ma yastaghfiru min jamri jahannam, maka sesungguhnya ia yastaghfir, maksudnya mengumpulkan harta, memperbanyak harta dari jamri itu apa? Neraka jahanam. Jamri apa biasanya? Bara ya. Bara api neraka jahanam gitu ya. Jadi ancamannya berat di sini. Qalu ya Rasulullah, wa ma yughnihi? Apa yang dimaksud mencukupkan dia tadi? Nah, ini termasuk pendapat yang saya katakan tadi, yang di atas tadi, yang cukup dia dan dia enggak boleh meminta apa? Ma yughadhihi au yu'ashihi. Dalam riwayat lain, yughadhihi wa yu'ashihi. Artinya sesuatu yang cukup untuk makan 2 kali, makan pagi, makan siang gitu. Artinya makan siang atau makan malam, cukup 2 kali makan, itu berarti dia sudah kaya. Dia nggak boleh meminta ketika itu, nggak boleh meminta-minta kepada orang lain. Kemudian dikit lagi terkait dengan ini, wa an Hakim bin Jubair an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid an abihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala, barang siapa yang meminta, ini meminta ya, walahu ma yughnihi, dan ia memiliki harta yang cukup untuk dia, walahu ma yughnihi, dan baginya sesuatu yang mencukupkan akan dia, ja'at yaumal qiyamati khadushan aw kadushan fi wajhihi. Ini saya datang nanti di hari kiamat, katanya khadushan, di wajahnya itu ada apa sih, kayak bekas kuku, bekas apa gitu, ada gurisan gitu di wajahnya, itu menunjukkan sesuatu yang memalukan gitu ya, nanti wajahnya itu memalukan sekali nanti di hari kiamat. Dalam hadis lain, wa mal tinahu. Nah, ini menjelaskan yang saya sebutkan di atas tadi, pendapat Imam Ahmad tadi, wa mal tinahu. Jadi kadar berapa yang dia katakan yaitu sudah kaya? Kata Nabi, khamsuna dirhaman aw hisabuha min dzahab, yaitu 50 dirham atau seukurannya dari emas. 50 dirham katanya. Kalau sudah memiliki 50 dirham, dia sudah dianggap kaya, berarti dia tidak boleh meminta-minta kepada orang lain tadi. Enggak boleh gitu ya, meminta-minta kepada orang lain. Kemudian terkait dengan meminta-minta ini tadi, Imam dalam mazhab Syafi'i ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muslim, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i bahwasanya meminta orang yang meminta dalam kondisi mampu tadi, dia sebenarnya mampu gitu ya, dia punya kekayaan, tetapi dia tetap meminta-minta, itu katanya asal hukumnya adalah haram. Jelas itu adalah haram, kecuali yang dikecualikan dalam beberapa hadis tadi. Tapi kalau dia sebenarnya mampu, hartanya sudah cukup, tapi dia meminta-minta juga, itu hukumnya haram gitu. Itu jelas seperti itu. Artinya pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu gitu. Jelas bahwasanya hukumnya adalah haram, tidak boleh mengumpulkan harta sementara dia punya harta juga, dia punya kemampuan gitu. Yang jadi masalah memang kalau sudah jadi profesi memang berat gitu ya, berat sekali. Saya ada gitu ya, orang di kampung saya gitu, saya masih SD ketika itu, ya kerjanya itu keliling kampung, keliling ke satu kota. Ternyata orang kampung cerita, tetangga-tetangga cerita, katanya dia udah punya rekening di bank ketika itu sudah 5 juta katanya, tahun 80-an ini.
Kata bapak saya 100.000 aja nggak punya. Dia punya 5 juta rekening di bank. Itu yang diancam ini, maksud saya diancam gitu ya. Jadi pernah katanya sekali dia lagi jalan-jalan gitu, ternyata rumah yang diminta tadi tetangga di kampung. Dibuka oleh tetangga kopiahnya. Kabur dia. Cuma kasihan gitu, kasihan sekali lagi. Kasihan dalam arti sudah keenakan tapi lupa bahwasanya itu diancam. Bahwasanya hukumnya adalah haram karena dia mampu sebenarnya untuk bekerja tapi digunakan kepada yang tidak benar, meminta-minta. Sementara yang diminta dia punya apa tadi? Punya apa istilah bahasanya? Disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya bagi orang yang meminta itu kan kita yang diminta disuruh berbaik sangka gitu kan. Jadi kita terserah saja, kalau hati kita ringan dikasih, kalau hati kita tidak ringan ya nggak usah dikasih, tapi jangan ngomong gitu. Jangan dia benar, kita juga nggak tahu kan. Benar-benar seperti saya ceritakan tadi, dia ngakunya semuanya hilang, duit dia, ATM semua hilang, ya kita berbaik sangka saja kan. Mau apa lagi? Gitu. Jadi kalau mau ngasih silahkan, kalau nggak mau ngasih ya jangan ngomong, jangan mencela gitu ya. Itu maksud yang terkait dengan hadis ini tadi. Saya kira cukup untuk ini. Saya baca ini sedikit ya, 10 menit atau 5 menit sebentar. Dari akidah ini supaya jangan ketinggalan. Insyaallah bisa ada waktu kan Abu Kausar dikit lagi ya. Ada 10 menitan, 15 menit atau lebih dikit lah. Lebih dikit. Terkait dengan qawaidul arba'ah, ini akidah, yaitu kaidah-kaidah yang 4. Yang pertama sudah kita sampaikan kemarin, sudah kita bahas dalam beberapa minggu yang lalu, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu di zaman Nabi selama 10 tahun ketika diperangi itu, semuanya itu mengakui bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan dan mengatur alam semesta gitu ya. Jadi mereka tetap kafir walaupun meyakini bahwasanya yang menciptakan dan mengatur alam semesta itu adalah Allah. Ada beberapa ayat kemarin sudah kita baca. Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi itu, yang diperangi di zaman Nabi itu, mereka annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaati. Di bawah nggak kemarin tauhidnya ini ada, Taufik ada nih, yang lain lupa nih. Oh ada ya, masya Allah, memang hebat ya. Penceramah kita soalnya hari ini. Lupa dia. Maksudnya mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy itu berkata, ma da'awnahum, kami tidak berdoa kepada mereka. Maksud mereka di sini berhala-berhala tadi. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak tawajuh menghadap ke mereka itu illa li talabil qurbati wasyafaati, kecuali mencari supaya bisa lebih dekat kepada Allah dan supaya mereka memberi syafaat nanti di hadapan Allah. Itu maksudnya. Jadi mereka itu adalah orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi, yang diajak masuk Islam itu. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan supaya mereka nanti memberikan syafaat kepada mereka, gitu ya. Fadalilul qurbati, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang, maksudnya orang-orang kafir yang menjadikan sesembahan-sembahan tadi selain Allah itu, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini, tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka percaya memang Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah itu yang menghukum nanti di akhirat, memberi yang maharaja menciptakan alam semesta. Mereka yakin. Tapi kenapa menyembah berhala itu? Kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena kami banyak dosa, kami kami orang bodoh, kami berharap lewat berhala-berhala ini tadi kami bisa menjadi dekat kepada Allah. Itu orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi, yang diperangi oleh Nabi gitu ya, yang diajak untuk masuk Islam gitu maksudnya. Jadi kalau hanya meyakini Allah itu Maha Pencipta, menciptakan alam semesta, itu belum masuk ke dalam Islam. Atau mengaku masuk ke dalam Islam tapi masih meminta-minta, itu maksud kaitannya dengan ini, masih meminta-minta kepada bukan Allah, kepada selain Allah. Maksudnya apa saja? Apakah jin,
apakah kuburan, apakah apa saja gitu ya. Berarti sama atau tidak berbeda dengan orang kafir yang ada di zaman Nabi. Dan ini diceritakan oleh Al-Quran kan, bukan hanya hadis. Kalau hadis kita mungkin bisa saja mengatakan, oh mungkin riwayatnya ini kan, kadang-kadang seperti itu. Tapi kan ini dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 3 gitu ya, ayat 3 ini. Artinya orang kafir yang di zaman Nabi itu seperti itu gitu ya. Dan makanya supaya kita membayangkan, merenungkan dan memahami gitu ya, yang mana yang kafir, yang mana yang tauhid itu. Jangan rancu, kadang-kadang memang rancu gitu ya. Rancu dalam arti kita susah membedakan yang mana yang iman, yang mana yang syirik. Padahal meminta kepada selain Allah itu adalah bagian dari perbuatan syirik. Orang-orang dahulu ya seperti itu juga sama gitu ya. Kemudian saya baca dikit lagi. Wa dalilus syafaati, itu tadi dalil tentang mendekatkan diri tadi, qurbah tadi. Itu ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 3 tadi. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala atau sesembahan itu kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kayak perantara gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung berdoa kepada Allah, kata mereka. Kami tidak bisa menyembah langsung kepada Allah, tapi lewat berhala-berhala ini, lewat mereka itulah kami bisa menjadi dekat kepada Allah. Itu keyakinan mereka, dan mereka itulah yang diajak oleh Nabi supaya masuk ke dalam agama Islam, gitu ya. Ketika mereka tidak mau, mereka itulah yang diperangi oleh Nabi. Kemudian ya, dalil syafaati, masih kaidah yang kedua, dalilnya terkait dengan syafaat, bahwasanya mereka meminta syafaat kepada sesembahan mereka tadi, Tuhan-Tuhan mereka tadi. Dalilnya adalah surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu sesuatu bahasanya dengan sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, memudaratkan mereka, dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, alasan mereka wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini berhala-berhala ini tadi, sesembahan tadi apa saja gitu ya yang sama dengan ini, mereka mengatakan mereka inilah nantinya akan memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat. Itu alasan mereka gitu ya, alasan yang mereka lakukan sehingga menyembah dan meminta kepada selain Allah. Dan ini adalah perbuatan syirik maksudnya, dan mereka itulah yang diajak oleh Nabi supaya masuk Islam. Artinya kan bukan bagian dari Islam gitu. Nah, kemudian syafaat itu memang terbagi kepada dua, disebutkan di sini wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua, ada syafa'atun manfiyatun, ada syafaat yang ditolak, artinya tidak mungkin diterima. Ada syafa'atun mutsbatatun, ada syafaat yang memang ada. Itu syafaat itu dalam Islam memang ada gitu, secara umum ada, disebutkan dalam hadis-hadis terkait dengan syafaat Nabi, syafaat para syuhada nanti di hari kiamat dan seterusnya gitu ya. Ada, tetapi kan syafaat ada yang memang ditolak, ada yang diterima, artinya bisa diterima nanti di hari kiamat. Fasyafa'atul manfiyatu, syafaat yang ditolak tadi, yang tidak benar, artinya tidak ada dalam Islam, maka natutlabu min ghairillah, sesuatu yang dipinta atau dicari dari selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil, ini ada dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Perintah kepada kita agar kita selalu berinfak di jalan Allah sebelum datang satu hari, maksudnya hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada berguna lagi bay'un. Bay'un ini apa artinya ya? Apa jual beli juga maksudnya? Apa ada arti yang lain? Atau tinggal ada kalimat bay'un, saya lupa. Kalau memang jual beli ya enggak ada masalah gitu ya. Wala khullatun, khalil, kekasih, wala syafaat, dan juga syafaat juga tidak berguna nanti di hari kiamat. Ini yang maksud nafi tadi, karena dari orang yang tidak berhak untuk memberikan syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Itu syafaat yang ditolak. Yang terakhir, wasyafa'atul mutsbatatu, syafaat yang memang ada nanti di hari kiamat, hiyallati tutlabu minallah, yaitu yang diminta kepada Allah. Nah, minta kepada Allah. Wasyafi'u, dan orang yang memberi syafaat, apakah itu nanti nabi, apakah orang saleh gitu ya, seorang syahid, itu mukramun, diberikan kemuliaan bisyafaati, dengan syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal izni. Artinya ada dua syarat. Pertama, ridallahi lil masyfu' idznullah li syafi', Allah memberikan izin kepada yang memberi syafaat. Itu syarat pertama, izin oleh Allah.
Kemudian syarat kedua, ridallahi lil masyfu'. Allah meridai kepada yang diberi syafaat. Kalau duanya itu ada, ya syafaatnya itu benar nanti. Berarti disebutkan dalam ayat kursi ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa, atau tidak ada orang, atau siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada, karena ada ilah, maaf. Tidak ada, atau siapakah gitu bisa saja yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada orang pun, seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua adalah ridha Allah kepada yang diberi syafaat tadi. Illa liman irtada, itu awal ayatnya apa itu? Illa liman irtada wa hum min khasyatihi. Lupa saya ayatnya. Tapi intinya syafaat Allah itu tadi, izin oleh Allah kepada yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridallah lil masyfu' tadi, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau dua syarat itu ada, itu berarti syafaat tadi benar. Intinya adalah kesimpulannya dari kaidah yang kedua ini, bahwasanya orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi, yang hidup di zaman Nabi tadi, setelah kaidah pertama. Kaidah pertama kan mereka meyakini Allah yang menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta ini. Itu orang-orang kafir zaman Nabi, dan disebutkan dalam beberapa ayat banyak sekali. Wala in sa'altahum wala in sa'alta. Banyak ya Al-Qur'an seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi gitu. Tetapi kenapa mereka kufur? Karena disebutkan di sini tadi, di antaranya yang pertama, sudah itu kaidah yang pertama. Kaidah kedua ini tadi, bahwasanya mereka menyembah kepada selain Allah tadi, tujuannya adalah supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dan memberi syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhul yang telah memberi tausiah untuk pelajaran yang begitu banyak. Mudah-mudahan pahalanya semoga diberikan kepada kita, umumnya khususnya kepada beliau.